kita akan membahas satu persatu dari masing-masing istilah tersebut. Yang pertama adalah deklinasi matahari atau sering disebut juga kemiringan matahari atau kalau bahasa ilmu falaknya itu mailu syams ya. Nah, apa itu deklinasi matahari? Ini sebetulnya tidak ada definisi yang saklek ya. Jadi kita pahami dari fenomena yang terjadi ya. Jadi deklinasi matahari itu adalah kemiringan matahari dari jalur ekuator atau jalur lintas khatulistiwa, atau kita mungkin menyebutnya karena kita diam di bumi gitu ya, kita bisa menyebutkan bahwa kemiringan matahari dari jalur terbit dan terbenamnya. Terbit dari timur, terbenam di barat. Nah, kemiringannya seperti apa? Kemiringan ke arah utara atau selatan. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, kita perhatikan ke arah timur tempat terbit matahari, itu matahari kadang-kadang terbit dari timur tepat ya, terbit dari timur hakiki biasanya, timur sejati, tapi kadang-kadang dia terbit dari timur agak ke utara sedikit ya. Atau kadang-kadang malah agak ke selatan sedikit. Nah, kemiringan terbitnya matahari ini bisa diketahui dari mana? Bisa kita ketahui dari bayangan ya. Kalau misalkan kita berdiri di jam 11 siang misalkan atau jam 10 pagi, bayangannya kalau misalkan tegak lurus ke arah barat, nggak terlalu miring, maka itu adalah matahari berarti terbitnya dari timur sejati. Tapi kalau misalkan agak nyerong ke sebelah selatan, ya, ini kalau di pagi hari berarti ya, berarti matahari terbitnya agak miring ke utara. Kalau bayangan itu agak miring ke utara, berarti matahari terbit agak miring ke selatan, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan deklinasi matahari. Ya. Nah, ke arah utara dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 23 September, dari 0 derajat sampai 23 derajat sudut kemiringannya. Jadi maksudnya ke arah utara tuh nggak sampai utara banget gitu ya. Paling mentok itu kalau kita sebut 0 derajat ini adalah timur sejati, ke utara itu paling mentok berarti sekitar 23 derajat. Nah, ini terjadi pada tanggal 21 Maret sampai tanggal 23 September. Nah, dari 23 September, jadi bentuknya gini, misalkan ini timur sejati ya, 21 Maret itu di sini. Terus miring gitu ya, miring balik lagi ke sini. Nah, nyampe ke sini lagi di timur sejati lagi tanggal 23 September. Dari 23 September miring lagi ke arah selatan gitu ya, miring ke arah selatan, balik lagi nyampe lagi ke sini tanggal 21 Maret seperti itu. Jadi kalau 23 September sampai 21 Maret itu dihitungnya 0 derajat sampai minus 23 derajat 27 menit. Dan ini gerakannya nyaris konstan selama setahun ya, seperti itu. Data deklinasi disajikan dalam tabel astronomis, diantaranya adalah data efemeris. Data efemeris ini biasanya nanti kita dapatkan dari Kemenag ya, karena Kemenag yang melakukan riset, biasanya setiap tahun Kemenag merilis data efemeris, pergerakan benda-benda astronomis yang dibutuhkan dalam ilmu falak, seperti itu. Deklinasi dilambangkan dengan ini ya, dilambangkan dengan simbol apa nih? Lupa saya namanya. Type. Deklinasi dilambangkan dengan simbol ini, delta ya. Delta derajat di subscript seperti itu. Yang kedua, equation of time atau selisih waktu. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan E kecil seperti ini. Equation of time adalah selisih antara waktu matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata atau pertengahan. Sebagai informasi ya, pergerakan siang dan malam yang sebenarnya itu tidak tepat 24 jam. Kalau kita mengetahui kan biasanya satu hari satu malam itu 24 jam. Sebetulnya tidak seperti itu. Kadang-kadang 23 jam 58 menit misalkan ya. Kadang-kadang 24 jam 12 menit misalkan seperti itu. Jadi kadang-kadang lebih ya, kadang-kadang kurang seperti itu. Kadang-kadang tepat 24 jam. Maka para astronom itu mengambil sebuah rata-rata. Rata-rata selama 1 tahun pergerakan siang dan malam atau perputaran rotasi bumi terhadap matahari itu sebanyak 24 jam. Nah, kecepatan atau perlambatan ini dipengaruhi oleh jarak matahari ke bumi ya. Kadang-kadang ketika bumi dengan matahari itu berdekatan, maka rotasinya semakin cepat, dan ketika berjauhan maka rotasinya semakin lambat seperti itu. Nah, intinya pergerakan hakikinya tidak tepat 24 jam, sehingga ketika kita katakan jam 12 siang menurut waktu hakiki, itu bisa jadi, jam 12 siang menurut waktu kita, itu bisa jadi sebetulnya jam 11.55 menurut waktu hakiki. Nah,
Karena ada selisih seperti ini, 5 menit antara waktu hakiki dengan waktu rata-rata atau waktu pertengahan, itu selisihnya itu dinamakan equation of time, seperti itu. Jadi kalau waktu hakikinya sekarang itu jam 11.53 misalkan, tapi waktu kitanya yang digunakan di jam itu sudah jam 12. Nah, itu selisihnya antara jam 12 waktu kita, waktu rata-rata atau waktu pertengahan dengan waktu hakiki, itu dinamakan equation of time, seperti itu. Jadi waktu pertengahan, waktu yang kita gunakan itu adalah waktu hakiki dikurangi dengan equation of time. Meridian pas itu adalah waktu ketika matahari berada di titik kulminasi atau berada di meridian langit. Mudahnya gini, jam 12 siang tepat. Tapi 12 siangnya adalah 12 siang waktu hakiki ya. Jadi kalau misalkan saya katakan jam 12 siang kulminasi, maka kita hitung lagi. Kalau menurut waktu rata-ratanya jam berapa gitu yang waktu yang kita gunakan, karena yang jam 12 yang di sini adalah yang digunakan waktu hakiki, maka kita menggunakan tadi equation of time tadi, seperti itu. Meridian pas merupakan jam 12 menurut waktu hakiki. Dengan kata lain, jam 12 waktu pertengahan dikurangi equation of time, seperti itu. Nah, meridian pas itu adalah jam 12 dikurangi equation of time, seperti itu. Kemudian waktu lokal atau local mean time (LMT). Apa itu waktu lokal? Waktu pertengahan itu bahasakan waktu kita ya yang kita gunakan sehari-hari sesuai dengan koordinat bujur tempat yang dimaksud. Maksudnya bagaimana? Waktu ini akan berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lain. Misalkan gini, antara Yogyakarta, Jakarta dan Aceh itu terletak di bujur yang berbeda ya. Nilai bujur tempatnya itu beda-beda. Nah, waktu lokal itu menunjukkan waktu di masing-masing tempat sesuai dengan bujur tempatnya. Nah, cuman ada masalah nih, ketika misalkan ada 3 orang zaman online nih gitu ya, zaman online. Oke, kita ketemu jam 10 pagi ya. Nah, kalau kita menggunakan local mean time, maka akan timbul pertanyaan, 10 paginya versi mana? Versi Yogyakarta kah? Versi Jakarta kah? Atau versi Aceh? Nah, kenapa? Karena nanti masing-masing akan berbeda. Nah, jadi menimbulkan bias waktu karena masing-masing tempat memiliki waktu yang berbeda-beda. Ibaratnya meskipun selisihnya mungkin hanya belasan menit gitu ya, tapi tetap saja tidak bisa menyatukan waktu gitu ya. Nah, maka solusinya dibuatlah zonasi waktu daerah. Tadi kita dikenal dengan waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi waktu daerah itu adalah satuan waktu yang digunakan dalam satu bujur wilayah tertentu. Zonasi ditentukan dengan cara 360 derajat, karena bumi ini bulat gitu ya, 360 derajat dibagi 24. 24 ini apa? 24 ini waktu jam ya. Sehingga setiap 1 jam itu dianggap sebagai satu zonasi ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 15 derajat. Dengan 0 derajat dihitung mulai dari Greenwich. Jadi Greenwich itu adalah 0, 15 derajat berikutnya menghitung bujur ya. 15 derajat berikutnya itu adalah zonasi pertama, 15 derajat berikutnya adalah zonasi kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Di Indonesia kita memiliki 3 zonasi. Nah, di bujur 105 derajat bujur timur ini disebut waktu Indonesia Barat. Ini kayak Jawa, Sumatera, sebagian besar itu adalah masuk ke WIB ya, dengan standar waktu GMT plus 7 jam. Nah, jadi Greenwich Mean Time itu plus 7 jam. Jadi kalau misalkan dihitung berarti kita zonasi ke-7 ya. Yang WIB ini kita berada di zonasi ke-7 dari Greenwich seperti itu. Karena kalau Greenwich itu kan zonasi 0 ya. Nah, kemudian 120 derajat bujur timur ini WITA ya, waktu Indonesia Tengah dengan standar waktu GMT plus 8 atau zonasi ke-8 di Greenwich ya. Kemudian 135 derajat bujur timur waktu Indonesia Timur dengan standar waktu GMT plus 9 seperti itu. Nah, ini dengan adanya zonasi seperti ini maka memudahkan orang Jakarta, orang Yogyakarta dengan orang Aceh bisa janjian di waktu yang sama karena menggunakan zona waktu yang sama, yaitu waktu Indonesia Barat seperti itu. Nah, terakhir adalah interpolasi waktu. Ya, interpolasi waktu itu apa? Interpolasi waktu itu adalah selisih waktu antara local mean time. Karena kan tadi ada kayak semacam menyatukan gitu ya. Kalau local mean time-nya itu aslinya sebetulnya jam 7 kurang 10 misalkan, ternyata di waktu Indonesia Barat itu sudah disebut jam 7 tepat.
Nah, ada selisih waktu di sana. Selisih waktu ini dinamakan interpolasi waktu. Interpolasi waktu didapatkan dengan cara mencari nilai selisih antara bujur tempat, ya, bujur tempat itu adalah tempat yang sedang dihitung, dengan bujur zona daerah. Ya. Lambda tempat dikurangi lambda D, kemudian dikonversi menjadi satuan waktu dengan membagi hasilnya menjadi dengan 15. Nah, ini rumusnya. Interpolasi adalah lambda tempat, misalkan Kuningan gitu ya, bujurnya berapa, dikurangi bujur daerah, kalau Kuningan itu waktu Indonesia Barat berarti dikurangi 105 derajat, dibagi 15. Nah ini adalah interpolasi waktu. Nah 6 istilah ini wajib dipahami sebelum kita mencoba menghitung materi bayangan arah kiblat, seperti itu.